اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahmaduhu wa asta'inuhu. Tetap kita bersyukur kepada Allah. Para alim ulama pernah berkata, jangan keluar dari rumahmu selain untuk 3 perkara. Yang pertama adalah meminta tolong kepada Allah agar menolong rezekimu. Yang kedua, meminta tolong kepada Allah agar kamu mampu mematuhi perintahnya. Dan yang ketiga, meminta tolong kepada Allah agar engkau diselamatkan dari amarahnya. 3 perkara yang diajarkan para ahli sufi untuk menguatkan diri kita. Bahwa tidak ada yang lebih besar di muka bumi ini selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menolong kita. Masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan untuk patuh di hadapannya. Kita tidak akan mampu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pertolongannya. Bukankah kita sudah membahas 4 arah angin setan berhembus kepada kita, dan Allah menolong kita di 2 arah. Yang satu sujud kita, yang kedua posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan ditempati oleh posisi sesiapapun. Inilah puncak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Apresiasi tertinggi kita, usalli wa usallim. Saya berselawat dan saya bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah dikenal sebagai tidak jujur. As-sadiqul amin. Rasulullah adalah orang yang dikenal sebagai orang yang jujur. Namun kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dituduh berbohong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu mengesahkan Allah. Dia tidak pernah berlaku syirik. Tapi kenapa ketika risalah datang kepada dirinya, dia malah dituduh penyihir? Rasulullah SAW adalah orang yang akalnya, kecerdasannya, sebelum menjadi Rasul sudah terbukti. Dengan memegang perniagaan terbesar. Dengan memegang sirkulasi bisnis pedagang terbesar kota Makkah. Khadijah binti Khuwailid itu nomor 1. Kekayaannya nomor 1. Abu Jahal itu masih di bawahnya. Abu Lahab itu masih di bawahnya. Atau yang kita kenal Abdurrahman bin Auf masih jauh di bawahnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cerdas memegang perniagaan terbesar. Yang melintas dari negeri Makkah menuju Hijaz, menuju Damaskus. Tapi kenapa Rasulullah SAW ketika menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia disebut oleh kafir Quraisy sebagai orang yang gila? Baik. Kalaulah Rasulullah SAW seorang penyihir, kenapa dia hanya menyihir orang-orang mukmin? Seharusnya kan satu kota Makkah tersihir olehnya. Kalau dia adalah seorang penyihir. Ini adalah kali-kali silogisme berpikir. Kalau Rasulullah SAW itu seorang pembohong, bukankah kafir Quraisy menjulukinya seorang yang jujur? Sekarang siapa yang berbohong? Bukankah kafir Quraisy membohongi diri mereka sendiri karena telah pernah menobatkan Muhammad seorang yang terjujur di kota Makkah? Berapakah populasi kota Makkah saat itu? Dalam sebuah riwayat yang dilakukan oleh seorang tentara berpangkat mayor di negeri Qatar yang pensiun gara-gara ingin
mengetahui sirah nabawiyah. Bagaimana perjuangan Rasulullah di kota Makkah berdakwah. Dia menyebutkan populasi kota Makkah saat itu 2 juta jiwa. Dan Rasulullah adalah orang terjujur nomor 1. Dalam satu riwayat juga disebutkan saat itu populasi kota Makkah 300.000 jiwa. Dan Rasulullah SAW adalah nomor 1 paling jujur. Lalu sekarang sebenarnya siapa yang sedang membohongi atau terbohongi atau dibohongi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang terbaik dari Rasulullah SAW selain akhlaknya. Dan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan, istri tercinta yang dijuluki Khumairah, ditanyakan, apa akhlaknya Rasulullah SAW? Maka Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang mukmin, kalau sekarang disebut sebagai dharma wanitanya. Kenapa dia bilang dharma? Karena mengabdi. Maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jawabannya hanya itu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami turunkan kepada Al-Quran sebagai penawar. Penawar dari apa? Dari perlakuan buruk manusia. Kenapa Al-Quranul Karim menceritakan perihal keburukan? Bukankah kita ketika ingin mengetahui sesuatu harus berilmu terlebih dahulu? Ingin menjadi seorang pandai besi, kita harus belajar dengan seorang pandai besi. Tidak mungkin belajar dengan seorang petani. Bukankah kita untuk menghindari perbuatan yang buruk, kita mengetahui jalan-jalan keburukan? Ini bukti Al-Quran juga memperhatikan perihal kebatilan. Tidak hanya kebenaran, tidak hanya surga, tidak hanya perihal perintah pelaksanaan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga mengulas perihal jalan-jalan keburukan. Kita pernah membahas dalam surah Al-Luqman, wahai anakku, lakukan 4 perkara. Dirikan sholat, buat kebaikan, jauhi keburukan. Bukankah kita mengenalkan kepada anak kita jalan-jalan keburukan? Dan salah satu dari jalan keburukan adalah dusta. Bukankah kita mengajari anak-anak kita akan hal tersebut? Lalu perihal yang keempat yang disampaikan Luqman adalah wasbir ala ma asabak. Dan sabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Karena bisa jadi saat dia menjalankan kebaikan, dia mendapat tantangan. Dan saat dia menjalani keburukan, dia khawatir tidak bisa kembali kepada jalan yang baik. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas surah Al-An'am ayat 54. Saya sudah menuliskan isi dari surah Al-An'am ayat 54. Saya akan garis bawahi. Di surah Al-An'am ayat 54 ini, kita akan mempelajari salah satunya adalah bagaimanakah adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menerima orang-orang yang miskin. Dan kenapa perihal kemiskinan ini Allah ulas. Yang kedua, bagaimanakah perbuatan maksiat tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau memang tidak ambil tahu. Lalu yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan taubat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu apakah salam yang kita sering uraikan? Bukankah kita tidak saja bersalam kepada orang lain, namun kita bersalam kepada alam semesta? Subuh kita salam 1 kali. Zuhur kita salam 1 kali. 5 kali sehari kita bersalam
kalaulah tidak kepada alam semesta, paling minimal kita bersalam kepada diri sendiri. Di surah Al-An'am ayat 54 ini akan kita bahas perkara-perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan kalimat idza. Idza diartikan sebagai jika. Bukankah jika ini adalah sebuah aksi? Ketika Allah bilang, jika engkau berpuasa, maka tahanlah nafsumu. Jika engkau berpergian, bawalah persiapan. Jika engkau belajar, maka tekunlah. Maka ada subjek, predikat, objek yang di dalam. Maka Allah membuka ayat ini sebagai perintah kepada Rasulnya. Idza ja'aka, jika datang kepadamu. Ada kata ganti kedua di sini. Wahai Muhammad, Allah menyebutkan, jika datang kepadamu, alladzina yu'minuna bi ayatina. Orang-orang yang percaya kepada aku dan dirimu. Orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami. Allah menyebutkan kata kami di sini. Satu perkara kita akan bahas di sini. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Datang kepada siapa? Lalu apa yang harus dilakukan ketika mereka datang? Baik. Yang datang adalah orang-orang mukmin pertama kali kota Makkah yang percaya kepada Rasulullah SAW. Dan mereka mayoritas orang-orang miskin. Jadi kisahnya seakan-akan orang-orang mukmin kota Makkah hanyalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ada di kumpulan kafir Quraisy Makkah. Lihat kemuliaan kemiskinan yang Allah sematkan kepada mereka. Apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan kita terjemahkan dalam kalimat kita, wahai Muhammad, ketika datang orang-orang miskin dan dia percaya kepadaku, apa kata Allah sama Rasulullah? Kau harus bilang assalamualaikum. Jadi Rasulullah SAW memuliakan orang-orang miskin dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita pahami. Jangan pernah terhina kita karena kita miskin. Karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW memuliakan si miskin yang percaya kepadanya. Jadi jangan pernah kita terhina karena kita miskin. Miskin kan harta, tapi hati kita kaya akan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau kita bertamu, siapa yang memberikan salam? Yang datang atau yang di rumah? Tamunya, ini yang di rumah disuruh salam. Muhammad, kalau datang orang-orang miskin itu, kau harus duluan bersalam kepada mereka. Bukankah Al-Quran memberikan ketegasan agar kita tidak pernah kehilangan kepercayaan diri? Karena Allah menjaminnya. Fakul. Perintah untuk satu orang. Fakulu. Perintah untuk banyak orang. Jelas. Satu, ja'aka. Apabila datang kepada kau. Kepadamu. Rasulullah. Fakul. Rasulullah. Siapa? Alladzina yu'minuna. Bukankah kita sudah percaya kepada Allah? Jadi buat apa kita tidak percaya diri? Karena kita tidak punya harta. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan kita. Yang kutinjau itu bukan hartamu, tapi kepercayaanmu kepada aku. Karena apa? Kafir Quraisy Makkah menolak percaya kepada Muhammad karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang miskin yang terpojok kehidupannya. Hanya karena sebab itu, bayangkan kehartaannya, kekayaannya menutup keimanan. Rasulullah SAW
diadabkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat. Dan salah satunya adalah memuliakan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Dengan apa memulainya? Kalau mereka datang Muhammad, jangan sampai mereka yang salam duluan kepadamu, tapi kau yang bersalam kepada mereka. Kasih perhatian. Kita bertamu datang ke rumah orang, bagaimana kalau tuan rumah bersalam kepada kita duluan? Bukankah kita merasa GR? Kita mau mendatangin orang hebat, yang sudah kita elu-elukan, yang sudah kita muliakan. Karena banyak di antara orang mukmin kota Makkah yang beriman sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan si kaya. Dia mendatangin sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Bagaimana caranya masuk Islam? Oh, kau hanya perlu syahadat. Maka dia bersyahadat di belakang. Maka dia mulai mempercayai Allah. Tapi dia belum pernah bertemu dengan Rasul. Lalu suatu saat mereka menyusun untuk datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW wajib memuliakannya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Apa salam yang dimaksud? Salam yang dimaksud adalah keselamatan. Keselamatan dari sosial yang rusak. Keselamatan dari jiwa yang sakit. Bukankah ini yang sangat kita perlukan? Bagaimana kalau seorang jiwa yang sakit? Bagaimana dia berada di tengah-tengah masyarakat? Akan menjadi penyakit. Alaikum. Siapa sih pelopor keselamatan? Pelopor keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan skenario agar kita tersadar. Tapi bayangkan, kenapa si miskin yang sadar, si kaya nggak sadar? Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah cobaan. Cobaan akan kesadaran ada Allah atau tidak ada Allah. Aku yang cari, apa Allah yang beri? Bukankah kita hanya memanfaatkan potensi diri? Buka kedai, letak barangnya. Siapa yang mendatangkan pembeli? Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak boleh orang mukmin itu tidak mengembangkan potensinya. Hanya duduk berpangku tangan, tidak boleh. Bukankah kita punya forum masjid? Karena orang-orang kaya, kafir Makkah, merasa mampu membohongi Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru. Mereka melakukan konspirasi, tipu daya. Bukankah satu kebaikan bisa menutup kejahatanku yang lain? Kita akan bahas di ayat selanjutnya. Kita kembali. Bagaimanakah penghargaan Allah selanjutnya kepada orang-orang miskin yang percaya kepada Allah? Apa yang Allah bilang? Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Kata kataba, saya akan ingatkan. Kutiba alaikumus siyam. Artinya, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kata kataba, kata kutiba. Di sini kataba. Rabbukum artinya Rabbukum, Tuhan kalian. Nafsihi, nafsun. Ya. Rahmah artinya rahmat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau jarang sekali meletakkan kalimat spektakuler ini di dalam Al-Quran. Salah satunya ada di ayat 54. Apa yang Allah bilang? Aku, kata Allah, mewajibkan diriku untuk memberi rahmat. Apa yang lebih hebat? Rija mewajibkan dirinya bersedekah 2.000 sehari. Kalau sehari saya nggak sedekah 2.000 gimana?
kan akan merasa kehilangan. Saya mewajibkan diri saya untuk setiap hari Minggu naik sepeda bersama kawan-kawan. Kalau saya nggak naik sepeda, dicariin nggak? Saya merasa bersedih nggak? Padahal saya kosong. Allah mewajibkan dirinya rahmat. Yang paling pertama untuk orang-orang mukmin yang notabene-nya adalah orang-orang tidak mampu. Orang-orang yang tidak memiliki harta. Tapi Allah sudah mewajibkan dirinya untuk memberi rahmat. Lalu kenapa ada rahmat? Apa sih yang dimaksud dengan rahmat ini? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Abu Syifa. Syifa ini kalau orang sakit sembuh artinya. Syifa ini kalau orang kena racun artinya penawar. Dan kalau orang yang sudah berdosa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersembuhkan dari penyakit dosanya. Jadi syifa ini adalah obat. Kami turunkan kepada Al-Quran menjadi obat, menjadi penawar, menjadi kesembuhan. Wa rahmatul lil mu'minin. Sama, rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahmat juga. Maka rahmat ini diterjemahkan sebagai imunitas. Kalau sekarang lagi populer terpapar. Maka seorang pendosa yang bertaubat mendapat syifa. Dikasih Allah obatnya. Dan bagaimana selanjutnya? Allah kasih imunitasnya, kekebalan tubuhnya agar tidak melakukan lagi dosa. Inilah yang Allah sebutkan sebagai syifa wa rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inilah yang kita sebut sebagai Allah itu dominannya, sifat utamanya adalah menyayangi. Air itu sifatnya mengalir ke bawah. Lalu bagaimana Allah ketika menyiksa? Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha pendendam. Inna azabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Padahal dominannya, sifatnya Allah itu adalah menyayangi. Lalu kenapa air itu di suatu saat bisa tidak mengalir ke bawah, tapi muncrat ke atas? Sanyonya bagus, berarti ada faktor. Manusia itu dominannya disayangin Allah, tapi kenapa suatu kala Allah menyiksanya? Karena ada faktor. Faktor apa? Kenapa Allah menyiksa? Faktor kelalaian. Faktor kecerobohan yang terus menerus. Faktor kesalahan yang terus diulangi. Faktor pelanggaran yang terus saja diulangi tanpa mengindahkan. Bahwa Allah telah memerintahkannya untuk menjauhinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sudah dapat salam. Kita sudah dapat rahmat. Maka salam adalah al-khuluwu min afatil jasadiyah. Terjaganya dari bencana diri. Bayangkan ketika Allah memberikan kedamaian, maka Anda terselamatkan dari bencana diri Anda sendiri. Bukankah Rasulullah SAW pernah bertawuz, meminta perlindungan? A'udzubillahi min syarri nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan diriku sendiri. Dan Allah yang membantu Anda menjaga diri Anda dari bencana diri sendiri tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innahu man amila su'an bijahalah.
Salam adalah selamat dari bencana jiwa dan diri. Kataba, Allah mewajibkan dirinya. Kataba juga diartikan penulisan. Kataba juga kalau sudah Allah yang mewajibkan dirinya, maka bisa enggak Allah mengelak? Sedangkan Allah Aziz, Maha Kuat. Sedangkan Allah Halim, Maha Penyayang. Sedangkan Allah Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana yang punya 99 sifat tadi mewajibkan dirinya? Bisakah kita mengelak? Aduh ya Allah, aku gak mau kaya ya Allah. Aku gak mau kaya. Nah, kata Allah. Ya Allah, aku gak mau kaya. Kata Abdurrahman bin Auf. Aku jual aja semua kurma. Beli aja kurma busuk. Beli aja kurma busuk. Enggak, kau kodarkan menjadi orang yang kaya. Nah. What? Lalu, apakah ketika Allah mewajibkan dirinya sama seperti kita mewajibkan diri kita? Tidak, saudara. Karena dia punya 99 sifat. Dan kita mungkin punya 1 lewat 1. Punya 2 lewat 5. Punya 6 lewat 10. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalian itu aku ciptakan dalam keadaan yang lemah, kata Allah. Wa khuliqal insanu ajula. Dan aku ciptakan manusia itu tergesa-gesa. Maka tergesa-gesalah untuk mendatangin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah salah satu nafsu yang dilegalkan. Mendatangin Allah, ya biarkan saja. Bebaskan saja diri Anda. Abang mau pergi ngaji, Dek? Jangan bang, aku malam ini mau sama abang. Gak bisa. Harus pergi ngaji. Ikut dia di sini, bawa dia sekalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka disinilah komitmen ketika Allah mewajibkan dirinya, laisa kamislihi syai'un. Kita bahas tadi di awal, Allah memiliki pendengaran. Innahu sami'un basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Tapi tidak sama seperti penglihatan dan pendengaran kita. Allah basirun bil ibad. Allah itu melihat hamba-hambanya. Tapi tidak sama penglihatan Allah kepada kita seperti kita melihat anak kita. Allah aziz zuntiqam. Allah itu maha pendendam. Gak sama dengan dendam kita. Dendam kita mungkin akan tertuju kepada satu kelompok dan satu kaum. Tapi bagaimana dendamnya Allah bisa untuk seluruh manusia? Wallahu a'lam bishawab. Lalu kita akan masuk man amila minkum su'an bijahalah. Ini yang saya bilang, kita akan masuk ke sesi taubat episode 2. Kemarin ada taubat episode 1. Salah satunya menyesal. Salah satunya tidak mengulangi lagi. Salah satunya mendatangin Al-Quran. Man amila minkum su'an bijahalah. Ini seakan-akan, saya artikan dulu. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, tapi dia nggak tahu, bijahalah, tanpa dia sadari. Baik, saya akan mengakumulasikan ini sebagai seseorang yang melakukan kemaksiatan dan dia tidak tahu. Ini kita garis bawahi. Maksiat nggak tahu. Saya akan berikan contoh. Seorang pelajar ingin pergi ke Paris. Kalau ingin kuliah berarti yang dibawa jazah, buku, semangat, sudah tahu kampus. Sampai di Paris, sampai dia ke rumah kosnya, dia melihat atau dia dipertemukan atau dia mungkin digoda dengan seorang wanita. Maka terjadilah pertempuran. Ya kan? Nah, inilah salah satu terjemahan Imam
Muhammad Mutawalli Sya'rawi sebagai kemaksiatan. Al-ma'siyah diddul waqi'. Kemaksiatan yang tidak sesuai dengan faktanya. Faktanya dia mau belajar, tapi sampai sana tergoda. Dan selepas pertempuran, summa taba min ba'dihi, dia bertaubat. Karena tujuannya ke sana belajar, bukan bertempur dengan seorang wanita. Lalu saya akan kasih perbandingan yang lain. Surah An-Nisa ayat 18. Tadi kita baca juga. Seseorang pemuda, katakan si fulan, punya uang banyak, mempersiapkan uangnya, spesial berangkat ke Paris untuk bertempur dengan seorang wanita. Beda nggak dengan pelajar dengan seorang yang bertempur tadi? Jelas berbeda. Karena yang satu memang niatnya mau bertempur. Dan dia terus menerus, tempur terus. Dari Paris pergi ke Albania, dari Albania pergi ke Afghanistan. Memang tempur terus. Memang maksiat terus. Gas terus. Ya, tuh, saya kita katakan. Inilah yang Allah sebutkan. Walaysat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat itu bukan sebagai pelaku keburukan yang pas mau dia mati, dia taubat. Qala inni tubtul ana ya Allah. Taubatlah ya Allah. Taubat itu butuh persiapan. Taubat itu butuh niat. Kalau dia dulu seorang pencuri, maka dia kembalikan apa yang dia curi. Kalau dulu dia seorang pelaku ghibah, maka dia menyesalinya dan meminta maaf. Kalau dia dulu seorang yang meninggalkan sholat, maka tidak pernah lagi meninggalkan sholatnya. Kalau dia dulu adalah pengingkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyesali dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu mungkin dia menganggap bahwa aku yang bekerja, aku yang membuat diriku kaya, maka dia sadar bahwa kerjanya hanya sebab karena Allah yang membuat dia kaya. Innamat taubatu man amila su'an, melakukan keburukan bijahalah, tanpa dia sadari. Inilah yang kita sebut sebagai kecerobohan. Inilah yang kita sebut sebagai kelalaian. Inilah yang kita sebut sebagai kesesatan sesaat. Karena bagi pelaku maksiat, saya akan kasih perbandingan. Mana yang paling mudah taubat? Orang yang sesat 2 langkah atau yang sesat 1000 langkah? Dua langkah. Karena dia mudah untuk kembali. Karena yang 1000 langkah bisa jadi taubatnya pas di akhir. Udah mau nutup mata, udah sekarat. Allah, aku taubat. Maka taubatnya tidak diterima. Inilah yang kita bilang interval. Jarak antara maksiat dengan taubat terlalu jauh. Karena sudah bertambah dengan maksiat-maksiat yang lain. Jadi taubat itu adalah kesadaran yang segera. Taubat itu adalah pengetahuan yang segera disadari bahwa ini sedang melakukan kesalahan. Lalu apa pengertian keburukan? Al-umurul manhiyu an. Para ulama menerjemahkan keburukan adalah segala perkara yang dilarang. Segala perkara yang dilarang. Bukankah Allah menceritakan hal-hal yang dilarang dalam Al-Quranul Karim? Bukankah Rasulullah SAW menerangkan hal-hal yang dilarangnya? Maka itulah keburukan. Tidak pernah membahas hadis ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa besar. Syirik, sihir, makan riba, berzina, lari dari perang, menuduh orang berzina, memakan harta anak yatim. Maka ini keburukan. Ada 7 perkara. Rasulullah SAW man taraka sholatan faqad kafara. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Maka ini keburukan nomor 8 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya yang terkadang
kita pun sadar bahwa kita sedang melakukan keburukan. Dan kita tidak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jahalah. Kita sudah tahu. Segala perkara yang dilarang. Bijahalatin. Ketidaktahuan. Kecerobohan. Kesalahpahaman. Yang sesaat. Bukan yang terus menerus. Karena akidah pun kita bisa melakukan kesalahan dalam akidah. Bisa kita melakukan kesalahan dalam akidah. Yaitu ketika tidak sesuai dengan perintah. Ketika lebih banyak sesuatu yang dikarang daripada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk akidah selengkap-lengkapnya di dalam Al-Qur'anul Karim? Maka ikutilah Al-Qur'an. Karena cara berakidah yang benar adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim. Selepas Al-Quran akan diterangkan di hadis Rasulullah SAW. Dan ketika akidah tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, maka bisa jadi kita melakukan keburukan dari kecerobohan kita sendiri. Maka di sini diperlukan pengorbanan. Pengorbanan dari pendakwah untuk terus mendakwahi, dan pengorbanan dari yang sedang melakukan kesalahan untuk melepaskan dan melegowokan kesalahannya dalam akidah. Karena jahalah itu terbagi dua. Yang pertama adalah as-safhu. Kecerobohan atau jahalah terbagi dua. Yang pertama adalah as-safhu. Saya akan memberikan pengertian. As-safhu adalah la yaqdiru qimatan ma yafutuhu min iqabin wa azabin. As-safhu kalau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut sebagai bodoh, kebodohan, ketidaktahuan. Adalah orang-orang yang tidak mampu menilai value. Tidak mampu menilai derajat dari sebuah azab atau pahala. Tidak ngerti azab, tidak ngerti pahala, akhirnya melakukan keburukan. Ini yang disebut sebagai jahalah. Tapi tersadar, harus ada sadarnya. Kalau enggak akan tobat. Lalu yang kedua adalah at-taishu. Toisyun ini bisa kita sebut sebagai kelalaian. Satu kebodohan, karena nggak ngerti azab dan nggak ngerti pahala, nggak ngerti surga dan nggak ngerti neraka, dia buat saja. Tapi harus ada sadarnya, karena masih dihitung sebagai keburukan yang dilakukan, tapi dengan kondisi jahalah, tidak tahu. Lalu at-toisyu itu adalah adamu tadabburi nataijul amal. Lalai. Dibuatnya, cuman dia nggak tahu hasilnya apa. Dia tidak memanage dari apa yang ia kerjakan. Yang penting kerja. Padahal dia nggak tahu membantu atau menjadi asisten pencuri. Lalu dia sadar dan dia terhenti. Atau dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya menjadi perantara pelacuran mungkin. Dia tidak tahu gitu. Ya tugasnya memang ngantar-ngantar aja, ngantar. Lalu dia sadar dan menghentikan pekerjaannya tersebut. Inilah yang disebut sebagai keburukan bijahalah. At-toisyu, kelalaian. Hajar aja. Gas saja. Nah ini dia. Gas terus. Yang penting kerja. Tapi dia tidak tahu sedang mengerjakan apa. Lalu kebodohan. Dia nggak tahu ini azab apa pahala ya. Ini neraka apa surga ya. Nah. Karena bagaimanakah seseorang bisa candu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bijahalah. Kita akan lanjut nanti wa aslaha. Bagaimanakah seseorang bisa candu ibadah? Ada dua perkara yang harus dia pegang. Yang pertama,
dia harus ingat apa yang menjadi pahala. Maka dia tidak akan mengerjakan selain pekerjaan pahala. Yang kedua, dia harus tahu dosa. Dan kedua-duanya adalah belajar. Dan kedua-duanya diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalaulah kita mengerti pahala dan kita sudah mengetahui dosa, tidak akan mungkin dengan mudah kita melakukan sebuah kemaksiatan. Karena para ahli sufi pernah menyebutkan, jangan ukur besar kecilnya maksiatmu, tapi kau ukur kau sedang bermaksiat di hadapan siapa? Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan pemimpin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kau ukur besar kecil dosamu, tapi kau lihat kau sedang berhadapan dengan siapa dan melakukan kejahatan di hadapan, di pandangan siapa? Bukankah Imam Abu Hanifah pernah dinasihati oleh seorang anak kecil? Ketika anak kecil itu menyapanya, dan Imam Abu Hanifah menyapanya kembali. Wahai anakku, berhati-hatilah dengan terompah yang kau pakai itu. Kau nanti bisa terjatuh dan tergelincir. Maka seorang anak kecil tadi menjawab, wahai imam yang agung, engkaukah Imam Abu Hanifah yang dijuluki imam yang cerdas tadi? Ya benar anakku. Terompah ini hanya membuatku jatuh di dunia. Tapi imam besar membuatmu bisa jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Allah, pandangan manusia. Pandangan Allah, pandangan manusia. Pandangan Allah, pandangan manusia. Sungguh kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah omongan manusia. Kita soleh karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena mertua, bukan karena orang lain atau yang mana-mana. Kita hanya baik karena Allah Subhanahu wa taala berkaca dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat harus dibarengi dengan perbaikian. Mobil rusak diapain? Perbaiki atau jual ya. Tapi kalau kita masih cinta, kita perbaiki. Rumah setiap hari raya kan kita perbaiki. Agar apa? Terlihat indah, kita nyaman di dalamnya. Begitupun jiwa. Kalau jiwa rusak harus diperbaiki. Bukankah 5 perkara tadi adalah 5 perkara perbaikian perihal hidup manusia yang dulu tidak pernah Allah wajibkan kepada siapapun? Kaum Nabi terdahulu gak dapat itu rukun Islam, itu gak ada. Sholat itu gak wajib. Haji itu gak wajib. Puasa itu gak wajib. Mereka hanya mewajibkan diri mereka sendiri atau ahli ibadahnya. Ruhban mungkin pendeta-pendetanya. Zakat itu gak wajib. Tapi ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, kau kuutus untuk menjadi rahmat untuk selain aku, kata Allah Subhanahu. Selain Allah, maka Rasulullah adalah rahmat untuk semesta alam. Rasulullah rahmat untuk hewan-hewan. Al-An'am. Surah Al-An'am ini artinya hewan peliharaan. Untuk siapa hewan peliharaan ini? Kan untuk kita. Pelihara agar kita bisa makan daging dan seterusnya dan seterusnya. Wa aslaha. Lakukan perbaikian. Terlepas dari kemaksiatan apapun yang kita lakukan, baik tahu atau tidak tahu, sekarang kita sudah sepakat, kita sudah tahu. Maka perbaikilah. Karena yang bilang Allah Subhanahu wa taala, lalu fa innahu ghafurur rahim. Seakan-akan Allah memberikan garansi, hei yang tobat, aman. Hei yang sudah menghentikan perbuatan buruk, slow. Aku maha pengampun, kata Allah. Apapun kisahnya. Bukankah kita pernah membahas perihal ghibah? Di mana Salma datang mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa perzinahan. Maka Rasulullah merajamnya. Lalu ada 2 orang yang sedang melintas di kota Madinah menceritakan keburukan dari perzinahannya dan dia mati seakan-akan seperti seekor anjing terhina. Rasulullah mendatanginya.
Yang kalian ceritakan itu udah duduk-duduk di surga. Memang dia berzina, tapi Allah mengampuninya. Lalu dalam hadis selanjutnya yang pernah kita bahas, seorang datang ingin mengaku telah melakukan dosa dan meminta qisas kepada Rasulullah SAW. Meminta had. Rasulullah mendiamkannya. Lalu dibilangnya lagi sekali lagi. Rasulullah mendiamkannya. Lalu datang waktu sholat. Mereka sholat bersama. Habis sholat didatangi lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, hukumlah aku. Aku telah melakukan kesalahan. Dalam hadis lain disebutkan kesalahannya adalah mencium seorang wanita. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i itu dicambuk 20 kali. Karena sebagai perbuatan perzinahan. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Allah telah mengampunimu. Bukankah engkau tadi keluar dari rumah sudah berwudu sebenar-benarnya wudu? Dan engkau telah bersaksi bahwa engkau telah sholat bersama kami? Bayangkan. Syarat dan prasyarat dan salah satu komitmen untuk bertaubat di hadapan Allah adalah berwudu dan bertaubat. Salah satunya. Dan Allah suruh apa? Perbaiki. Wa aslaha. Sehingga Allah memberikan ampunan. Ghafurur Rahim. Di sini kita akan membuat beberapa kalkulasi. Taubat itu yang pertama adalah dosa yang tidak diniatkan. Dosa yang tidak diniatkan. Yang kedua, taubat itu harus identik dengan Lalu taubat itu harus ada adamul israr. Gak asik dia ngerjakannya. Dia harus memutus mata rantainya. Tidak terus menerus. Tidak mengulangi. Taubat itu karena Allah sudah kasih syifa wa rahmah. Rahmat Allah itu harus ada. Yaitu apa? Kita waspada. Siapa yang bisa memberikan kewaspadaan kita tadi? Ya Allah. Allah udah kasih syifa. Kita diampuni. Kita kasih obat dari dosa. Lalu Allah kasih rahmat. Rahmatnya tuh ini dia. Kita waspada. Harus waspada. Jangan kekumpulan itu lagi. Bukankah salah satu penyebab dari ketidakberuntungan manusia pernah kita bahas 5 perkara? Salah satunya adalah duduk bersama orang-orang yang melakukan keburukan. Dan di antara yang lain adalah jauh dari Al-Quran. Jauh dari sholat. Durhaka kepada orang tua. Ini sebab tidak beruntung. Waspada. Lalu kita nggak pernah minta ampunan. Diampuni nggak sama Allah? Diampunin ya. Terus bagaimana lagi kalau kita minta? Nggak minta saja diampunin. Apalagi kalau minta. Maka minta ampunan. Lalu apalagi perbedaan antara pelaku maksiat dengan yang bertaubat? Dosa yang tidak niat. Lalu bagaimana pendosa itu? Yang pertama, dosanya memang niat. Ya memang mau melakukan keburukan. Ini adalah pendosa. Dan dosa itu urusannya sama Allah, bukan sama manusia. Ya memang dia merugikan manusia. Habis itu manusia yang merasa dirugikan tadi dia meminta ampunan kepada Allah, kemudian dia pergi meninggalkan dan bertobat. Pendosa itu adalah yang melakukan sebuah pelanggaran dengan kondisi niat memang dia. Niat memang dia membunuh orang. Dan Allah tidak akan mengampuninya. Dan barang siapa yang membunuh orang lain seakan-akan membunuh seluruh manusia. Niat memang dia.
mau berzina dengan janda yang di sana. Memang niat dia. Kembang ya. Mahmud kadang sekarang seperti itu. Oh iyalah, janda layu nggak mungkin lah gitu. Memang niat dia dosanya. Lalu yang terburuk tadi akan datang ketagihan sehingga apa? Kehilangan penyesalan. Dia tidak akan pernah menyesal. Lalu apa yang selanjutnya? Datang, yang terburuk datang. Bangga. Bangga kita menceritakan pelanggaran kita di hadapan Allah yang Maha Agung itu. Bangga. Lalu apa yang datang? Ulang terus. Ulang terus. Diulanginya terus. Habis itu, sudah tua. Seperti yang dibilang surah An-Nisa ayat 18. Taubat itu pas mau mati saja. Maka taubatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatnya seperti taubatnya Firaun. Dan dalam sebuah tafsir Imam Tabari disebutkan Jibril mencekik lehernya Firaun agar tidak menyebutkan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jibril mencekik leher. Bukankah malaikat itu tidak bernafsu? Tapi saat melihat kesesatan dia punya emosi. Seperti tawaran kepada Rasulullah SAW waktu ketika di kota Taif. Bagaimana Muhammad? Kita balikkan gunung ini kepada mereka. Rasulullah SAW menyebutkan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu enggak tahu. Abu Jahal pernah ditanyakan bersama sahabat Al-Khinsu bin Syariq. Al-Khinsu bin Syariq. Wahai Abu Jahal. Beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdullah bin Uzza. Itu pamannya. Abdullah bin Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi bayangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini kita bicara Abu Jahal. Hisham bin Umar al-Makhzumi namanya. Dia pernah ditanyakan. Bagaimanakah menurutmu wahai Abu Jahal, wahai Hisham, perihal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad, sungguh kami telah melewati, mengarungi kemuliaan bersama Abdi Manaf. Karena Bani Makhzum dengan Bani Abdul Manaf adalah setara. Mereka adalah orang-orang nobelnya kota Makkah. Kami berkuda bersama. Kami berperang bersama. Kami berdagang bersama. Kami mempertahankan kota Makkah bersama. Tapi ketika Abdul Manaf bilang ada nabi dari mereka. Ora coyo bro. Ini bahasa apa sebenarnya? Ini bukan bahasa kekayaan. Ini bahasa kedengkian dan keirian. Kenapa Muhammad itu tidak datang dari Bani Makhzum? Kan ini ujung-ujungnya. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Pernah suatu kala mereka, bahkan Abu Jahal sendiri, datang untuk mencuri dengar Al-Quranul Karim. Mencuri-curi dengar. Yang tanpa mereka sadari, dari kalangan terhormat kafir Quraisy, semuanya udah curi dengar. Akhirnya mereka bersepakat. Ingat, kebodohan itu bisa disepakati. Sudah, kita nggak usah percaya lagi sama Muhammad. Bilang aja dia penyihir. Bayangkan, dibilang penyihir tapi mereka nggak tersihir. Kenapa hanya menyihir orang-orang mukmin? Kalau Muhammad itu adalah seorang penyihir yang agung, maka seluruh kota Makkah akan tersihir. Bilang saja Muhammad itu kadzib, penipu, pembohong. Muhammad itu pernah mereka cap sebagai orang yang jujur, paling jujur. Oke, kita kembali kepada pendosa, perbandingan. Tobat vs pendosa, pentaubat vs pendosa. Lalu closing dari seorang pendosa itu adalah lawan daripada
ampunan, tidak meminta ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 5 perkara. 1, 2, 3, 4, 5. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada 1, 2, 3, 4, 5 perkara. Mari kita membiasakan diri untuk tidak berdosa. Jangan sampai melakukan dosa. Aku kan nggak niat. Datang juga, aku kan nggak niat. Sampai juga kan. Namanya kembang. Dan jangan sampai kita tidak pernah menyesali dosa kita walaupun sudah tidak melakukan dosa, tapi ada baiknya kita menyesali dosa kita. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan harinya tanpa tidak menyesali ibadah yang terlewat. Rasulullah menyesali ibadah yang terlewat. Gitu. Kenapa mungkin kurang maksimal puasa yang semalam? Gitu. Kenapa mungkin aku kurang khusyuk, tidak melihat Allah? Alan akuna abdan syakura. Mari kita mewajibkan diri kita dengan ibadah. Kita wajibkan. Kita hadirkan bahwa pahala ini akan bermanfaat buat diriku nanti. Bukankah kita sedang melakukan KPR? Kredit, pencicilan, rumah, surga. Ya sedekahnya terus, ibadahnya terus, salatnya dijaga, hormati orang tua. Ini kan al-umur al-ma'muru anhu. Ini adalah perkara yang diperintahkan. Lalu kita sudah tidak lagi melakukan dosa. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan keluar dari rumah selain untuk 3 perkara. 1, meminta tolong kepada Allah agar membantu rizki Anda. Yang kedua, meminta tolong kepada Allah agar mengampuni Anda. Yang ketiga, meminta tolong kepada Allah agar mampu mematuhi perintahnya. Mampu, agar dimampukan. Allah udah kasih 2 sama kita. 1 syifa, pengobatnya. Yang kedua, rahmat, agar waspada, agar kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari godaan. Menjadikan kita waspada. Dan bukankah kita adalah hamba yang rajin meminta ampunan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'an. Berapa kali? Wa'afini wa'afu'an. Ya Allah, maafkan aku. Dan maafkan apalagi yang ada pada diriku. Dan dibukanya dengan Rabbighfirli warhamni wajburni. Paksa aku untuk bisa beribadah kepadamu. Auzi'ni, ilhamkan kepadaku. An ashkura, untuk bisa terus bersyukur kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah salah satu gambaran dari surah Al-An'am ayat 54. Yang mana di ayat sebelumnya Rasulullah SAW yang mulia itu pun pernah bersedih. Karena masih ada yang kafir. Karena masih ada yang belum beriman. Rasulullah bersedih. Maka Rasulullah adalah orang yang selalu melewati puncak batas perbuatan dirinya untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mencintai seorang pegawai yang manut? Kita hanya memerintahkan dia hanya untuk menyapu, tapi dia mengepel, tapi dia mencuci, tapi dia menggulung, tapi dia menjadi supir. Bayangkan, Rasulullah SAW diperintahkan hanya untuk menyampaikan. Tapi ketika yang disampaikan menolak, menerima penyampaiannya, dia bersedih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala apa bilang? Jangan sedih. Innahu la yahzunuka. Aku tahu Muhammad, kau bersedih mereka menolakmu. Ada yang beriman, ada. Tapi yang menolaknya itu membuat Rasulullah SAW bersedih. Dan kesedihannya tadi adalah sebagai gambaran maksimal dari mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di atas maksimal. Kan Rasulullah SAW tugasnya hanya menyampaikan. Kalian percaya nggak percaya itu bukan urusan Rasul sebenarnya. Tapi Rasulullah SAW merasa bersedih. Karena masih ada yang tidak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala karena hanya status sosial. Ayat Al-An'am ayat 54 juga membahas perihal status sosial. Si kaya dan si miskin. Dan Allah memuliakan si miskin berkali-kali. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiqun liqawmit thoriq.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan dengan bertahajud. Silahkan berwudu selepas ini karena kita nggak usah lama-lama lagi karena sudah pukul 1. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن عصاني فإنك غفور